Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Minggu 13 November 2022. Hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Kita diingatkan bahwa kalau kita tetap bertahan dalam iman, kita akan memperoleh hidup kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu tekun dalam iman dan tetap berharap bahwa sesudah melewati semua tantangan hidup, entah dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri, kami akan selalu alami kebahagiaan. Tuhan, bantulah kami, berilah kami ketabahan dan kekuatan dikala kami ditantang demi iman. Bersamamu kami yakin bahwa kami akan selamat dan hidup. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namamu dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di beberapa tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat,
sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kalau kita tetap bertahan dalam iman, kita akan memperoleh hidup kekal. Hari ini Yesus mengingatkan para murid-Nya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Jangan mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Sekarang begitu banyak orang yang menggunakan nama Yesus. Mereka mendirikan aliran agama Kristen yang baru. Katanya mereka mendapat penglihatan, dan melalui penglihatan itu, Yesus meminta mereka mendirikan aliran gereja Kristen yang baru. Katanya bahwa aliran yang baru itu adalah yang paling benar. Selanjutnya mereka tampil di pasar-pasar, mengajar, dan yakinkan orang lain bahwa Yesus sudah berkata kepada mereka. Mereka mulai mengeritik dan mempersalahkan gereja yang lain. Katanya bahwa ajaran gereja sebelumnya semuanya salah. Yang benar adalah aliran baru yang kini mereka wartakan. Mendengar kritikan dan pembuatan aliran baru ini, bisa diketahui bahwa mereka betul-betul nabi palsu. Orang yang menyesatkan orang lain. Nabi yang benar adalah orang yang selalu berkata benar dan menggerakkan hati orang lain untuk bertobat. Bukannya secara mutlak membenarkan ajarannya sendiri dan dengan segala keyakinan 100% mempersalahkan semua ajaran gereja sebelumnya. Bagaimana mungkin kita bisa mempersalahkan ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasul, dan para rasul meneruskannya kepada gereja perdana. Dan selanjutnya bapak-bapak gereja menulis apa yang mereka ajarkan. Dan kini semua tulisan itu ada di tangan kita, yang kita sebut sebagai tradisi gereja yang sah. Yesus mengingatkan kita untuk selalu tekun dalam iman di saat kita mendapat penganiayaan demi iman atau kesulitan dalam menjalankan misi Kristus.
Dalam ketakutan, Yesus hadir memberi kita keberanian. Peganglah Dia. Di saat kita bingung apa yang mau dibicarakan, serahkanlah diri kita kepada Kristus. Biarkan Dia berbicara lewat kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita selalu bertahan dalam iman. Dengan demikian kita pun memperoleh hidup yang kekal. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.